Oke, kita akan coba menggambar box ABCDEFGH. Itu di situ ada terlihat informasinya. Pertama-tama informasinya adalah panjang AB itu 6, BC 5, AE 4. Biasanya ini panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian dia lihat frontal itu dia minta BDHF. Dia juga udah kasih tahu bahwa horizontal itu DB. Jadi DB ini kan adalah bagian dari frontal. Berarti kita mau cari DB dulu. Nah, lalu dia juga ada tulis ini sudut-surutnya 30 derajat dengan projection ratio itu 3:4 atau perbandingan rasionya proyeksi ya. Pertama-tama karena dia bilang frontal BDHF. BDHF itu kalau secara normal defaultnya itu biasanya box pasti begini. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kita lihat kalau BDHF itu ternyata adalah bidang diagonal. Ya, bidang diagonal ini ya. Jadi kita akan coba gambar dulu. Pertama adalah BD. Boleh BD, boleh HF. Terserah sih sebenarnya karena BD dan HF itu sama ya, sejajar. Jadi kalau saya mungkin lebih enaknya saya ngambil bidang EFGH aja karena HF-nya itu ada di atas. Jadi supaya nanti gambarnya lebih gampang. Jadi pertama-tama kita gambarkan bidang frontalnya itu adalah di bidang gambar kita yang dengan menggunakan gambar asli itu adalah bidang EFGH. Jadi EFGH itu panjangnya berarti sama seperti AB dan BC. Berarti ini panjangnya 6, ini panjangnya 5. Oke, kita gambar dulu. Kita gambar dulu. Oh, salah. Jadi biar supaya dia pasti kotak, saya akan pakai ini sejajar. Kemudian baru saya gambarkan EFGH-nya sepanjang 5 kali 6. Tapi saya pakai pensilnya HB supaya nanti bisa dihapus-hapus. Oke, ini 5 cm ke bawah. Oke, terus kemudian dia maunya 6 cm sebagai panjang. Jadi kita lihat dulu 6 cm sebagai panjang. Oke, ini 6 cm panjangnya. Kita geser dikit. 6 cm. Oke, ini ke bawah juga 5. Oke, kira-kira begitu ya. Ini tinggal kita gabungin 6 cm ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah EFGH. Jadi saya tuliskan di sini EFGH. Nah, lalu kan tadi dia bilang DB. DB itu sejajar dengan HF. Jadi saya akan gambarkan ini garis HF dulu. Saya gambarkan garis HF. Oke. Kemudian dia mintanya itu DB horizontal. Artinya HF juga akan pasti horizontal karena mereka sejajar. Jadi untuk mendapatkan itu sebenarnya kita langsung aja pakai jangka. Ini kita mulai dari titik pusatnya F. Oke, kita ukur sampai ke H. Ini kira-kira segini ya. Sebentar. Oke, kira-kira segini. Kita langsung saja putar sampai dia menyentuh ke garis horizontal ini, EF. Dia akan berhimpit sama EF. Jadi berarti panjang asli dari HF di bidang horizontal itu adalah segini sampai ke garis yang kena busur tadi. Berarti ini adalah H ketika dia ada di bidang horizontal. FH segini. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di sini nanti ada A, ada C, ada E, ada G. Yang pasti posisinya itu ada di sini atau di sini. Nah, caranya itu adalah kita akan coba berusaha untuk menjadikan dia proyeksi ortogonal. Kalau proyeksi ortogonal, EH ini sebenarnya kan EH ini tegak lurus dengan EF. Ya kan? Berarti
kalau kita mau cari ortogonalnya E dan G ini di yang nanti aslinya, kita harus cari yang tegak lurus dulu. Gimana caranya? Jadi yang E ini, dari titik E ini, kita tarik tegak lurus ke garis HF. Caranya, kita tinggal tarik ini aja ya. Ini kan udah siku-siku nih, segitiga. Oke, kira-kira begini. Ini saya pakai pensil HB dulu biar nanti bisa dihapus. Oke, nah ini berarti di sini. Ini ada satu titik, kita sebut saja ini titik M. Lalu yang dari G juga ditarik ke garis yang sama. Oke, ditarik ke garis yang sama. Ini kita tarik. Ini kita kasih N. Oke. Nah, M dan N ini ada di garis HF. Berarti secara horizontal dia juga pasti ada di garis ini. Caranya kita tinggal tarik juga lagi dari F. Untuk yang N kita ukur sesuai dengan N punya jaraknya. Terus kemudian kita gambarkan saja. Nah, ini adalah titik N. Oke. Kemudian kalau yang M kita juga gambarkan lagi. Kita bikin jaraknya segini juga sampai ke M. Oke. Terus kemudian kita tarik lagi seperti ini. Ini adalah titik M. Nah, sekarang kita lihat M itu hubungannya ke E, N itu hubungannya ke G. Jadi kalau misalnya ini ibaratnya kan ini bergerak ke sini nih, ya kan? Berarti nanti G-nya pasti akan bergerak ke sini nih kira-kira. Ya entah dimanapun itu karena nanti kita harus hitung ortogonalnya. Oke, tapi untuk hitung ortogonalnya maka kita harus cek ini dulu nih. Ya. Nah, pertama-tama dia bilang inclination angle itu 30 derajat. Berarti sebenarnya yang harus kita buat menjadi 30 derajat adalah ini. NG ini. Tapi pertama-tama gimana untuk membuat ini? Jadi supaya kita bisa bikin dia 30 derajat, berarti kan dari sini 30 derajat ya ke sini ya. Maka kita pakai busur dulu. Ukur dari N. Kita langsung saja buat 30 derajatnya kan ada di sini nih. 30 derajatnya ada di sini. Oke, kita tarik garis panjang. Sebenarnya terserah ya mau seberapa panjang dari N. Oke, ini 30 derajat. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuat NG? NG ini pasti ada di sini nih. Ya, NG pasti ada di sini. Sekarang bagaimana caranya kita membuat NG yang ini bisa pindah ke sini? Nah, kita ingat-ingat kembali. Kalau misalnya NG ini, oke, dia kan ini ada di bidang frontal. Berarti ini adalah yang aslinya, yang benernya gitu ya. Yang benernya. Jadi kita boleh seperti ini. Kita boleh sebentar. Kita boleh ambil garis bantu dulu. Ini mungkin saya hapus dulu yang gambar yang busurnya tadi biar lebih jelas ya. Oke. Oke, kita tarik garis bantu dari sini, N ini ke sini. Saya pakai garis titik-titik saja ya. Oke, nggak gitu kelihatan kayaknya ya. Tebelin dulu. Saya pakai garis titik-titik saja. Oke. Kemudian secara sejajar saya juga, jadi kalau sejajar kan ini kita tahan pakai segitiga ya. Terus kemudian kita geser ke G. Oke, kita geser ke G. Ini juga saya tarik garis bantu. Terserah mau seberapa panjang, tapi cukup panjang. Nah, sehingga baru kita kan mau tarik garis ini, N ini, kita proyeksikan ke sini sesuai dengan jadi dari NG ini kita mau pindahin ke sini NG.
sesuai dengan jarak benarnya. Jadi kita pindahin lagi, maka ini secara sejajar lagi. Kita pindahin ke titik N ini. Oh, berarti NG itu ada di sini. Oke, ini kira-kira G. Tapi ini adalah jarak asli. Kita mau dia ada di jarak proyeksi. Oke, jadi kita baru mulai membaginya. Projection ratio-nya 3:4, berarti kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. 4 bagian sama besar kita mulai dari titik N. Sebentar, saya gedein dulu. Oke, kita mulai dari titik N ke yang proyeksi, tapi supaya lebih gampang ini saya hapus dulu ya. Garis bantu ini saya hapus dulu. Nanti kalau misalkan mau dibuat caranya satu persatu, silahkan. Itu boleh banget kalau mau. Kalau di sini saya hapus supaya jadi satu gambar saja. Kalau mau bikin caranya satu persatu ya mungkin perlu lebih dari satu gambar. Oke, nah jadi ini NG-nya tadi ya. Ini masih pakai HB supaya kalau nanti dihapus itu nggak terlalu berbekas. Nah, kita lihat garis bantu sini. N ini kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Berarti dari N kita anggap saja baginya seperti ini ya. Kemudian dari titik potong yang ini, kemudian dari titik potong yang ini, kemudian dari titik potong yang ini. Oke, sudah 4 bagian sama besar. Jadi di sini ini poin 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kita tarik garis bantu dari titik keempat ke ujung dari si G. Oke, ke ujung dari si G. Saya pakai garis titik-titik bantu titik-titik saja. Garis putus-putus maksudnya. Oke. Nah, kelihatan ya. Kemudian kan dia rasionya adalah 3/4 nih ya. 3/4. Jadi sebenarnya kita hanya butuh 3 kan. Artinya kita gambar sejajarnya itu, saya akan gambar sejajarnya itu hanya yang untuk poin ketiga saja. Saya tidak usah gambar semua. Oke, ini poin ketiganya tadi berarti adalah 1 di bawahnya, yang ini ya. Sorry, nggak rata nih, bentar. Oke, poin ketiganya adalah yang ini. Nah, kira-kira berarti panjangnya akan ada di sini. Ya, ini. Berarti panjang dari N ke titik potong yang ketiga ini tadi, ini adalah panjang proyeksinya. Untuk kita pindahkan ke sini, 30 derajat ini, berarti kita hanya perlu memutarkan dari N lagi. Putarkan dari N, panjangnya segini. Ya, titik potong yang tadi, kita putarkan sehingga mengenai garis proyeksi. Kita lihat ya, ini mengenai garis proyeksi ini kan. Nah, inilah adalah garis gambar kita. Berarti NG itu ada di sini. NG ada di sini. Oke, inilah G yang kita mau. Berarti kalau kita hubungkan, ini kan F ke G, G ke H. Berarti F ke G itu adalah ini. F ke G adalah ini. Oke, G ke H adalah itu, yang panjang. Nah, begini. Ini udah setengah jadi dapat. Sekarang coba kerjain yang pakai M. Caranya sama 30 derajat. Tapi 30 derajatnya ke arah mana? Ke arah sini. Jadi ambil pengukurannya itu dari titik M ini. 30 derajat, garis bantunya adalah di sini. Ini 30 derajatnya di sini. Jadi nanti garis bantu untuk proyeksinya adalah di sini. Oke, ini kalau mau sama, ini nanti pindahkan dulu M, E, jadi nanti akan ada ME-nya kurang lebih di sini. Nah, jadi nanti tinggal dibagi seperti tadi, ini kita bagi menjadi 3/4 rasionya. Nanti akan dapat dari M ke E. Nah, nanti akan ada HF seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya. Saya potong-potong.